Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa belajar kembali dalam pembelajaran daring meskipun melalui Zoom. Tapi semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini, pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat nantinya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek terlebih dahulu ya presensinya, karena seharusnya itu ada 5 mahasiswa. Ada 5 siswa, tetapi ternyata di sini yang hadir itu hanya 2 siswa. Nah, ada Mbak Eka, ada Mas Sufron, kemudian Mbak Tri, ini kemana ya Mbak Eka? Kurang tahu, Bu. Kalau Mbak Azizahnya? Katanya sakit, tadi ngabari saya. Kalau ini Mas Ardinya kemana Mas Sufron? Ya, tadi kayaknya bangun kesiangan, Bu. Bangun kesiangan. Baiklah, nggak apa-apa ya. Jadi, kita akan belajar tentang berperilaku amanah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh Mas Sufran ya, berhubung di sini yang laki-laki hanya Mas Sufran, silahkan dipimpin. Ya, izin Bu, sebelum kita mulai pelajaran, semoga pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi bisa mengantarkan kita agar mudah ya memperoleh ilmu pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perilaku amanah. Kita kan harus mengetahui ya bahwa sifat terpujinya Rasulullah itu ada apa saja? Ada sidik, terus tabligh, terus ayo apa lagi? Amanah, Bu. Amanah. Satu lagi. Tadi fatonah kayaknya, Bu. Fatonah, ya betul ya. Jadi ada sidik, tabligh, amanah, fatonah. Nah, salah satu yang kita akan bahas pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang perilaku amanah. Sebelum memulai terlebih lanjut, dari 4 sifat tersebut, apa sebenarnya pengertian dari amanah? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Eka. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Ada lagi Mbak Eka? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Sudah, Mbak Eka? Sudah. Mas Sufran bisa melengkapi atau mau menambahkan? Sedikit, Bu. Ya, amanah itu kita diberi tugas dan kita menjalankan dengan baik-baiknya, Bu. Sebenarnya. Ya, jadi pengertian amanah itu betul ya, dapat dipercaya. Tadi kalau misalnya kita diberikan tugas, kita mengerjakan tugasnya itu dengan baik. Sama seperti pengertian di sini. Amanah itu berarti kita diberikan pesan, dititipi pesan, dapat disampaikan baik kepada kepada orang. Jadi kalau misal kita diberikan tugas, kita mengerjakan dengan baik, berarti kita salah satunya sudah menjalankan salah satu perilaku amanah. Nah, kalau orang amanah itu berarti kuncinya itu adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau misalnya kita mengerjakan tugas, berarti kita juga sudah bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam amanah. Macam-macam amanah itu ada berapa? Dan coba sebutkan. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Ya, silahkan Mas Sufran. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu.
Ya. Kemudian? Amanah terhadap diri sendiri, Bu. Amanah terhadap diri sendiri. Selanjutnya? Apa ya? Mas Zubran bisa Amanah terhadap sesama. amanah terhadap sesama. Ya, betul ya. Jadi ada 3 macam amanah, yaitu amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, dan yang ketiga itu adalah amanah terhadap diri sendiri. Nah, kemudian coba Mas Zufran tadi yang menyebutkan amanah terhadap Allah. Sebenarnya amanah terhadap Allah itu maksudnya bagaimana, Mas Zufran? Baik Bu, kalau menurut saya amanah terhadap Allah itu ya kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, itu Bu. Ada lagi? Sudah ya. Contohnya berarti apa itu contohnya? Ya kita menjalankan ibadah sholat 5 waktunya, sunah-sunahnya, kayak gitu Bu. Ya, betul ya. Jadi amanah terhadap Allah itu berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Betul ya. Jadi di sini tuh Allah itu kita tuh contohnya itu menjalankan perintah Allah. Berarti kita taat beribadah, taat sholat. Berarti kita sudah amanah nih terhadap perintahnya Allah. Nah, salah satunya itu dalilnya itu dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Silahkan Mbak Eka, bisa tolong dibacakan? Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dan semuanya. Makasih Mbak Eka. Tadi bacaannya sudah sempurna ya. Yang seharusnya panjang, yang seharusnya pendek sudah tepat. Dan artinya itu di dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27 ini mengartikan bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Jadi di sini perintah kita untuk menjaga perintah Allah, menjaga amanah dari Allah, menjaga amanah dari Rasulullah. Jadi kalau kita mengetahui suatu amanah dari Allah dan Rasulullah, patut kita harus menjaganya seperti itu agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Selanjutnya nih, amanah yang kedua. Tadi yang menjawab itu Mbak Eka nih. Silakan Mbak Eka dijelaskan. Maksudnya bagaimana amanah terhadap diri sendiri? Ya. Diulangi lagi ya. Ya. Selanjutnya kita akan mengenai amanah terhadap diri sendiri. Nah, tadi yang menjelaskan amanah terhadap yang menyebutkan amanah terhadap diri sendiri itu siapa ya? Mbak Eka ya? Saya Bu Guru. Silahkan Mbak Eka bisa dijelaskan. Menurut saya kalau amanah terhadap diri sendiri itu artinya kita dapat menjaga diri dengan baik. Artinya menjaga segala yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Jangan pernah disakiti. Berarti contohnya itu berarti kita harus menjaga baik ya amanah dari Allah gitu ya. Ya. Nah, jadi amanah terhadap diri sendiri itu adalah amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu seperti ini. Kalau ketika kita dititipi barang sama orang, misal nih, Mbak Eka, tolong ya, ini Ibu titip barang untuk
ibunya Mbak Eka, karena ibunya Mbak Eka kemarin pesan ke ibu gitu. Terus nanti Mbak Eka bisa mengantarkan titipan itu kepada ibunya Mbak Eka dengan baik, berarti itu Mbak Eka telah mengamalkan amanah terhadap diri sendiri. Contohnya seperti itu. Nah, itu tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 bahwa di sini tuh Allah itu menyuruh kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi ini udah perintah dari Allah. Kalau misalnya kita dititipi amanah dari orang, berarti kita wajib untuk menyampaikannya. Nah ini nih, misal ketika kita dititipi pesan atau barang ya, tadi Ibu sudah menjelaskan. Jadi ini tuh meliputi hak-hak antar sesama manusia. Itu kan barangnya miliknya ibunya Mbak Eka, bukan miliknya Ibu. Jadi ada hak di situ untuk dikembalikan, untuk disampaikan seperti itu. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Paham ya. Nah, selanjutnya ini macam-macam amanah yang ada. Tadi amanah terhadap diri sendiri. Mbak Eka mau menjelaskan atau Mas Sufran yang mau menjelaskan? Mas Sufran saja, Bu. Sufran. Ya, silakan Mas Sufran. Bisa menjelaskan? Bu, saya sebelumnya tadi mau nanya loh, Bu. Iya, oh iya silakan. Terkait amanah terhadap diri sendiri. Itu apa sih Bu sebenarnya membedakan amanah terhadap diri sendiri dan orang lain sebelum kita membahas yang terhadap diri sendiri ini, Bu? Oh iya betul ya. Jadi kalau nanti nih kita bagaimana cara mengetahui jawabannya Mas Sufran tuh sebenarnya kita harus tahu terlebih dahulu amanah terhadap diri sendiri itu apa. Jadi kalau amanah terhadap diri sendiri itu amanah yang dijalani dengan memelihara dan mengungkapkan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Jadi berbeda dengan amanah terhadap sesama manusia. Kalau tadi yang amanah terhadap sesama manusia itu kan berarti kita dititipi, ibaratnya seperti itu. Kita dititipi, di situ ada hak punyanya orang, kita diberikan amanah untuk menyampaikan, seperti itu. Tetapi kalau untuk amanah terhadap diri sendiri, itu lebih seperti contoh dari Mbak Eka yang tadi sebutkan, yang seharusnya yang Mbak Eka sebutkan di contoh amanah terhadap sesama manusia, tetapi itu contoh yang Mbak Eka sebutkan itu lebih tepat untuk disebutkan di amanah terhadap diri sendiri Mbak Eka, karena kita sudah diamanahi sama Allah nih, kita sudah diamanahi sama Allah badan gitu kan, berarti kita harus menjaga tubuh kita nih, badan kita agar tetap sehat seperti itu. Jadi di sini perbedaannya, kalau tadi amanah terhadap sesama manusia itu berarti ada hak di situ, ada hak punya orang lain yang harus kita sampaikan, atau kita harus menjaga amanah dari orang lain, mungkin orang lain curhat, berarti kita harus menjaga rahasianya atau bagaimana. Nah itu salah satu contohnya dari amanah terhadap sesama manusia. Tetapi beda lagi kalau amanah terhadap diri sendiri seperti itu, karena kita menjaga. Di sini kata kuncinya adalah kita memelihara gitu. Kita memelihara, kita menggunakan segenap kemampuan kita untuk melangsungkan kehidupannya kita demi mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Nah, kalau di sini di Quran surat Al-Mu'minun ya ayat 8 itu kan disebutkan bahwa orang yang memelihara amanat-amanat itu jadi orang yang beruntung. Nah, itu tuh janjinya Allah. Jadi kalau misal kita bisa menjaga amanah dari Allah, itu tuh kita bisa menjadi orang yang beruntung nantinya seperti itu. Bagaimana Mas Sufran, bisa dipahami? Sudah Bu, sudah jelas Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mbak Eka, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum? Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut. Yaitu mengenai hikmah perilaku amanah. Nah, kira-kira apa saja nih? Kalau semisal nih, kita sudah menjalankan amanah dengan baik, lalu dampak atau hikmah apa yang kita dapatkan dari perilaku akhlakul karimah kita, yaitu perilaku amanah. Kira-kira apa saja hikmahnya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kita merasa tenang, Bu. Merasa tenang, ya. Terus ada lagi? Apa ya, Bu? Oke, coba Mas Sufran menjawab lagi. Bisa nggak? Selain menjadi tenang.
Saya, Bu. Ayah, silakan. Oh ya udah, itu Kak Eka, Bu. Mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Mendapat Ataupun kepercayaan orang lain. penuh. Ada lagi? Bingung ya? Disegani. Disegani. Oke, jadi hikmah perilaku amanah itu benar ya, kita dapat dipercaya orang lain. Terus kita juga mendapatkan simpati dari semua pihak. Benar ya Mbak Eka tadi, seperti kita jadi disegani kalau misalnya kita menjaga amanah, kita mendapatkan simpati dari semua orang, baik kawan maupun bahkan lawannya kita pun bisa memberikan simpati yang baik kepada kita. Terus kita tuh hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Selain itu bisa juga tenang karena kita hidupnya sukses, dimudahkan sama Allah, maka hidupnya kita akan menjadi tenang seperti itu. Jadi marilah anak-anak kita harus bisa menerapkan perilaku amanah ini. Jadi kalau kita bisa menerapkan perilaku amanah ini, insya Allah kita menjadi orang yang beruntung dan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sini masih paham ya? Apa ada yang ditanyakan? Paham, Bu Guru. Ya, karena nanti di akhir sesi Ibu mau mengadakan kuis, jadi harus memperhatikan betul-betul ya. Nah, ini selanjutnya ada perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya, yang tadi sudah dicontohkan seperti kita menjaga titipan dalam keadaan semula dengan keadaan yang baik, kemudian kita menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan. Ini adalah salah satu contoh amanah gitu ya. Kita telah menerapkan amanah dari Allah bahwa jabatan itu bukan disalahgunakan. Jadi kalau ada pejabat kok koruptor, pejabat kok tidak bertanggung jawab, berarti pejabat itu tidak menerapkan amanah, tidak menerapkan perilaku amanah dalam hidupnya, seperti itu. Terus selanjutnya itu ada memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah. Misalnya nih, kita diberi nikmat sehat, ya kita pelihara dengan baik. Kemudian kita diberikan nikmat rezeki, ya bagaimana kita caranya mengatur rezekinya kita agar tetap selalu lancar, kemudian tetap tidak boros, bagaimana caranya kita menjadi anak yang bisa memberikan manfaat pada orang lain, karena semua nikmat Allah itu sangat luar biasa. Nanti kalau misal kita lagi sakit baru tahu nih, ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Nah, inilah pentingnya kita menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu berlanjut ke kuis? Gimana Mbak Eka? Bisa di-unmute terlebih dahulu? Mikrofonnya Mbak Eka di-unmute terlebih dahulu. Oh iya Bu, kalau kan ada amanah, berarti ada yang tidak dipercaya. Itu bahasa itunya apa Bu? Kalau itu berarti khianat. Berarti kita itu lawan katanya itu khianat. Jadi kita tuh tidak dipercaya sama orang lain, atau kita menyembunyikan ya, bahasanya itu kita tidak menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau mengumpatkan seperti itu. Itu lawan katanya itu khianat. Seperti itu Mbak Eka. Ada lagi? Terima kasih Bu. Tidak Bu. Oke, kita langsung ke kuis ya. Jadi di kuis ini permainannya itu nanti siapa yang mau angka yang genap, silahkan. Ibu mau tanya terlebih dahulu, siapa yang mau angka genap dan siapa yang angka ganjil? Aku Bu, genap. Mas Sufran genap ya. Mbak Eka, ganjil itu aturannya itu yang genap itu Mas Sufran, yang ganjil itu Mbak Eka. Jadi kalau misal ini lingkarannya nanti yang dapat nomor ganjil, silahkan Mbak Eka menjawab ya. Ibu mulai sudah siap ini? Sudah Siap Bu. Bu. Sudah ya, oke, Ibu mulai ya. Silahkan, mau stop apa enggak nih? Stop. Stop. Mas Sufran stop? Stop. 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 Nomor 5, betul sekali nomor 5. Siapa ya tadi ya? Ganjil. Oh, Mbak Eka nih. Nah, Mbak Eka mau milih nomor berapa nih? Di sini ada kotak sampai 12. Mau milih yang nomor berapa?
Nomor 7, Bu. Nomor 7. Kalau nomor 7 itu putar ulang. Berarti kita harus mulai lagi nih. Oke, kita mulai lagi ya. Kalau yang udah dipilih nggak boleh dipilih lagi, Bu. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Kita mulai lagi. Oke. Stop. Apa enggak nih? Stop. Stop ya. Ini nomor berapa ini ya? Lebih ke nomor berapa ini? Karena di tengah-tengah kita ulangi ya. Kita ulangi Lebih karena ke 7 sih, Bu. nomor 7 ya. Enggak, Bu. 6, Bu. Kita ulangi aja ya. Kita ulangi saja. Nih, kita ulangi. Oke, stop enggak nih? Stop. Stop. Oke. Nomor 3, ganjil lagi. Oke, silakan nih Mbak Eka ya. Ternyata. Silakan Mbak Eka, mau milih yang nomor berapa? Nomor 3, Bu, sama. Nomor 3 ya. Oke. Macam-macam amanah dan jelaskan. Coba Mbak Eka, tadi macam-macam amanah itu apa saja? Coba dijelaskan. Bu cuma tahu macam-macamnya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Silahkan. Yang pertama, amanah kepada Allah. Terus kedua, amanah kepada sesama manusia. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, Bu. Terhadap diri sendiri. Coba nih, karena berhubung tadi Mas Zufran nggak dapat terus ya. Coba nih Mas Zufran yang menjelaskan. Bisa apa enggak? Baik. Saya lupa ingat, Bu, tadi nggak nyatet soalnya. Ya nggak apa-apa. Untuk yang pertama itu kan amanah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita menjauhi segala larangannya dan menjalankan perintahnya. Kemudian amanah terhadap diri sendiri itu kita menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, pada diri kita. Kemudian amanah terhadap orang lain kita menjaga rahasia, menjaga kepercayaan orang lain, seperti itu, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi tadi yang disebutkan itu macam-macamnya sudah tepat dan penjelasannya juga sudah masuk karena yang pertama kalau amanah kepada Allah itu berarti kita menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan. Terus yang kedua, amanah terhadap manusia itu berarti kita menjaga amanah dari orang lain. Ada hak bisa dalam situ. Kemudian yang ketiga itu amanah terhadap diri sendiri, berarti kita telah menjaga amanah dari Allah yang dititipkan ke diri kita untuk mencapai kesejahteraan, seperti itu. Betul sekali dan terima kasih anak-anak atas antusiasnya belajar pada pekan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat nantinya dan pastinya anak-anak silahkan diajak ya teman-teman yang belum hadir hari ini karena nantinya kita akan mengadakan kuis. Setiap pekan kita selalu akan mengadakan kuis. Jadi anak-anak tetap harus semangat, jaga kesehatan dan ditingkatkan lagi ibadahnya dan pastinya kita harus menjaga amanah karena salah satu ciri orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mampu menjalankan amanah dengan baik. Oke, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Ibu.